Tidak semua yang Allah cipta dan Allah menyukainya. Tidak semua yang Allah inginkan untuk dicipta, Allah meridainya. Ini perbedaan akidah Ahlus Sunnah dengan kelompok namanya Mu'tazilah. Kalau Ahlus Sunnah, Allah menginginkan sesuatu, itu berbeda dengan Allah meridai sesuatu. Ilmu mendidik qalbu. Kalau tadi bukan. Wahuma haramun ala ahlillah. Maka dunia ataupun akhirat, itu tidak diizinkan masuk ke dalam qalbu orang beriman. Terus gimana caranya supaya dunia nggak masuk? Mau pagar dunia nggak? Untuk qalbu. Memagari qalbu dari dunia mau? Beneran nih. Kita kasih malam ini. Padahal semuanya udah tahu, cuma belum tahu cara memakaikannya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi la yanzuru ilaina illa fi qulubina. Alhamdulilladzi biyadi rahmaniyatihi yataqallabu qalbul insan. Wa nas'alullaha yarhamana wa nas'alullaha yarhamana rahmatan wasi'ah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah setelah setahun barangkali ya. Setahun dari sini kita ke Pangkal Pinang, ternyata kami dapat musibah mertua saya meninggal, jadi ada yang dikurangi waktu itu ya. Dan alhamdulillah tahun ini kita jumpa lagi, ternyata sudah di bulan Muharram. Semoga Allah Ta'ala sebagaimana mengumpulkan kita malam ini, Allah kumpulkan nanti kita di akhirat. Amin. Kalau orang yang dikumpulkan dengan cinta, dia nanti nggak duluan masuk surga, ditunggu dulu temannya. Ya. Jadi kalau ciri-ciri orang yang dalam dirinya dan nur syafaat, karena yang beri syafaat tidak hanya Rasulullah, malaikat, as-salihun, begitu di hadis. Dan hadisnya sahih, ada di riwayat Muslim, ada di riwayat Nasai dan lainnya, bahwa yang memberi syafaat itu tidak hanya Rasulullah SAW, tapi para malaikat dan juga orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu orang yang sesuai zahirnya dan batinnya. Bukan sekedar banyak sholat, banyak zikir, banyak pengajian. Banyak pengajian kalau tidak tahu cara menatanya keracunan. Banyak yang sudah nggak jelas juga cara berpikirnya. Jadi pengajian nggak usah banyak, sedikit tapi tertata. Ngajinya kepada guru yang jelas, bersilsilah bersanad kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Malam ini lanjutan tadi siang, karena untuk rihlah pada hari-hari ini kita memilih kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang diikhtisar oleh Qutbur Rabbani Sultanul Auliya Muhyiddin Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani Al-Husaini. Beliau ini ayahnya Hasani, ibunya Husaini. Di Indonesia zuriat beliau banyak. Ada sebagian wali songo zuriat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang mewarisi nasab saja, ada yang juga mewarisi thariqahnya. Ada yang mewarisi ilmunya, sanadnya. Nah, semoga di antara kita ada yang mewarisi minimal ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Maulid Simtud Durar itu pengarangnya thariqahnya 2. Minimal dia belajar 2 thariqah. Satu Ba'alawiyah, yang kedua Qadiriyah. Sehingga cucunya dikasih nama Abdul Qadir. Dan itu sir karena dia secara rohani sering mengalami pertemuan rohani dengan Hadratus Syekh Al-Qutb Rabbani.
Mungkinkah terjadi perjumpaan? Mungkin saja. Karena para aulia, para syuhada, kata Allah, jangan pernah kamu katakan mereka mati. Mereka ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin jumpa dengan mereka, jangan sibuk mencari ruhnya. Sibuklah mencari inda rabbihim. Bagaimana kita hadir di sisi Allah. Banyak yang ingin jumpa arwah-arwah, ingin jumpa orang-orang terdahulu. Kalau di Jawanya punya karuhun-karuhun. Enggak, kita enggak itu tujuan hidup kita. Tujuan kita ahya'un inda rabbihim. Kalau dikasih fasilitas jumpa rohani Rasulullah SAW, alhamdulillah. Dikasih jumpa arwah para salihin, alhamdulillah. Enggak dikasih jumpa, yang penting hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling hidup di sisi Allah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya siapa yang hadir fi hadrati inda rabbihim, di hadirat indiyah, kita sebut istilahnya indiyah di sisi Allah, pasti dijumpa al-bab al-wahid ilallah, satu-satunya pintu kepada Allah, gerbang kepada Allah hanya gerbang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada syariat, tidak ada tarekat, tidak ada hakikat, tidak ada ma'rifat kecuali melalui ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dibuka oleh beliau di depan ini. Tadi siang kita sudah jelaskan di masjid, masjidnya Pak Haji ya. Cuma kalau ngaji di kantor kan beda di masjid, Pak. Kalau di kantor pikirannya bercabang antara kerja sama ngaji. Jadi mereka udah mau ngaji jadi syukur. Nah, kalau malam ini kan memang datang dari rumah niatnya betul-betul ingin ngaji. Jadi semangatnya kita juga beda. Tapi saya mencoba menetralkan hati. Itu sebabnya di Jakarta, saya bertahun-tahun dulu ngisi kantor, udah saya blacklist semua, Pak. Nggak ada lagi ngisi. Sama sekali nggak ngisi. Kecuali event-event. Karena orang kantor pikirannya cabang. Dan kalau sebagai mualim, sebagai guru, kita nggak seneng, nggak nyaman kalau orang hatinya bercabang. Tapi sebagai pendakwah, kita udah seneng. Ada orang mau ngaji aja kita udah seneng. Ada orang mau sholat di masjid aja kita udah seneng. Ada orang mau tidur-tiduran di masjid, kita sudah senang ya. Ya tergantung pandai-pandai memakaikan baju mana, baju sebagai guru atau sebagai pendakwah. Jadi kalau ada guru ngaji marah-marah mulu, dia lupa dia juga dai. Ya, apa kata Nabi SAW? Ya, innama bu'itsu mu'allimah. Aku memang diutus sebagai muallim, tapi beliau juga mengatakan dai ilallah, sebagai pendakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendakwah itu bahasa Arab, bahasa kitanya orang yang merayu, mengajak, persuasi kepada Allah. Kalau merayu itu lembut-lembut atau kasar-kasar, nyindir-nyindir atau memuji-muji, muji-muji. Nah, pandai-pandailah pakai baju ya. Semoga Allah Taala terhangi kalbu kita malam ini. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dia nukil dari sanad thariqahnya, yaitu Imam Junaid. Kata Imam Junaid ini imam salafus saleh di Baghdad. Jadi saya boleh ngaku salafi, Pak, karena saya punya sanad kepada imam salaf. Tapi salafnya, sarungnya masih sarung begini, Pak. Ini sarung ada sanadnya nih, Pak. Ya, pakai sarung itu ada sanadnya. Pakai begini, ini enggak niru-niru orang. Saya dikasih sanad sama guru saya. Sampai ke Sayyidina Ali, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kita pakai sorban pun ada sanadnya. Pakai kopiah hitam pun, nah, karena Nabi nggak pakai kopiah hitam. Tapi guruku pakai kopiah hitam. Berarti sanadnya nutup kepala. Namun yang pakai tasbih, itu sanadnya bukan ke Buddha, apalagi ke Saulin. Kan ada tuh Ustadz bilang, kalau pakai tasbih, ente harus bayar hak cipta ke Saulin. Tuh Ustadz PA itu ya. Dia nggak ngerti ini sanadnya ada kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri dan juga kepada sahabat Nabi Abu Hurairah. Kalau kita punya rujukan, kenapa kemudian kalau ada saudara yang beda paham, kita tuduh dia pengikut ajaran lain? Kalau kita emang nggak suka pakai tasbih, nggak usah pakai. Ya apa-apa kok, kan nggak mesti juga orang pakai tasbih, Pak. Apakah pakai tasbih ria? Kita tasbih ria nggak, Pak?
Gak usah pakai celana sekalian. Kan gitu syariat tuh. Kadang-kadang kita terjebak kepada riya yang khafi. Riya itu sudah khafi, tapi ada riya khafiyul khafi. Apa riya yang khafiyul khafi? Riya itu tersembunyi nggak? Berbuat karena ingin dipandang. Ketahuan nggak sama orang? Ketahuan. Tapi ada orang yang tidak ingin disebut riya, maka dia meninggalkan satu amal. Contohnya, Bapak ini nggak mau disebut ahli zikir, pengennya disebut orang yang ikhlas, nggak ingin disebut orang yang mencolok, ingin disebut orang sederhana. Maka meninggalkan pakaian yang berarti ingin disebut orang sederhana. Siapa yang menyebut? Makhluk. Itu riya juga. Itu riya yang tersembunyi. Oleh karenanya kita di kondisi-kondisi tertentu kita pakai lengkap. Pakai baju yang lengkap kita biasanya. Saya kalau lagi khalwat, tidak hanya sorban yang kita pakai, khirqah namanya. Tahu khirqah? Kain yang ditaruh di bagian kepala. Ya, nutupin. Itu ada sanatnya juga, ada silsilahnya. Maka kami arju minallah, ya, saya berharap kepada Allah agar menjadikan amalan kami al-faqir tidak ada satu amalan pun kecuali bersanad bersilsilah kepada Nabi, sahabat Nabi dan para ulama. Apa kata Imam Junaid? Ilmu itu ada dua. Yang ingat-ingat, ini bukan hadis Nabi. Ini ada sebagian ustaz mengatakan ini hadis Nabi, keliru. Ini kalam Imam Salafus Saleh. Imam Junaid wafat tahun 297 mengatakan al-ilmu ilmani. Ilmu itu dua. Ilmu ubudiyah dan ilmu tarbawiyah. Ilmu ritual menyembah Allah, simbol-simbol menyembah Allah, dan yang kedua ilmu tarbawiyah. Ilmu mendidik diri jiwa mengenal yang disembah. Kalau menghafalkan Sittin Durar ikut aja terus. Tapi kalau tarbawiyahnya apa? Memahami isinya dan mengikuti apa yang disebutkan di dalamnya, itu tarbawiyah. Maka kami pun Sittin Durar pakai sanad. Ya, ada riyadhahnya itu, 40 hari juga riyadhahnya. Kalau orang Sittin Durar itu berjanji, itu ada istilahnya, ada sanadnya. Bedanya kalau penulis berjanji dia thariqahnya Naqsyabandiyah. Kalau Sittin Durar thariqahnya apa tadi? Ba'alawi dan Qadiri, termasuk khalwatiyah. Apa itu ilmu ubudiyah? Ilmu fikih. Ilmu fikih, ilmu hukum zahir. Sedangkan tarbawiyah ilmu hukum batin. Ilmu untuk mengetahui penyakit kolbu dan obat-obatnya. Maka perbedaannya kalau orang belajar ilmu syariat tapi tidak belajar ilmu tarbawiyah, dia ngajar untuk nyindir orang. Kalau dia jadi ustadz, kerjaannya nyindir orang terus. Seneng nggak disindir, Pak? Ya. Waktu khutbah hari raya, saya kan udah lama sekali nggak khutbah hari raya. Cuma karena di kampung kita janji, kita khutbah hari raya tuh. Itu khotib-khotib di kampung, udah ada orang terpanggil sholat sekali setahun, masih disindir. Mohon maaf ya, ada orang nggak sholat seumur hidupnya kecuali hari raya. Lumayan, Pak. Jangan disindir lagi. Itu orang udah mau datang ke masjid, udah mau datang ke lapangan. Kita syukur itu. Siapa tahu dengan khutbah hari raya, hati dia terpanggil. Jangan bersandar dengan ubudiyah. Kenapa? Barsisa 500 tahun berubudiyah. Selamat kali. Karena dia tidak bertarbawiyah. Dia hanya belajar wirid, ijazahan, riyadhah, mujahadah. Tapi tidak diajarkan mengenal apa yang dia wiridkan. Sakti itu bersisa. Itu kalau ada yang di luar-luar tuh langsung bilang, udah tarik nafas, naik semua, Bang. Mau ada orang begitu lagi, tapi masuk neraka, enggak? Mau dikasih ilmu begitu, tapi su'ul khotimah, mau enggak? Kita nggak mau yang begitu. Ya.
Dan tadi siang kita sudah menyinggung beberapa hal. Ada 7 ilmu bab tema tentang thariqah. Kalau bab syariat itu pertama syahadat, 2 sholat, apalagi puasa, zakat, haji. Ada muamalat di situ, nikah, waris, sholat segala macam ya. Ada baik dan itu masuk ke hukum ubudiyah. Jadi kalau orang jualannya benar tuh dia lagi ibadah. Orang kalau dagangnya benar dia lagi ibadah. Tapi ibadahnya tidak mahdhah. Kenapa? Ibadah itu sebenarnya menghormati yang menciptakan alam ini, itu ibadah. Kapanpun itu, apapun caranya. Namun ada juga yang kebablasan. Aku mah nggak sholat, ya. Aku mah nggak puasa, aku puasa lisan aja. Gaya bener ya. Kayak udah bener aja ngomong begitu. Pada tadi siang kita menyinggung sedikit, tapi serasa cukup tentang tarkud dunya wa ikhtiyarul akhirah. Bahwa Allah Ta'ala dalam hadis Nabi, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi Yuna Muhammad SAW bersabda, apa kata beliau? Inna Allah lam yakhluq khalqan abghadu ilaih minad dunya. Allah itu mencipta, dan ciptaan yang paling dia tidak suka, karya yang paling dia tidak senangi, itu namanya dunia. Oh, masa Allah mencipta sesuatu yang dia suka? Biasa aja. Bapak punya kerjaan, ada kerjaan yang Bapak nggak puasa. Yang karya kita nggak suka. Kalau yang pernah kuliah, nulis makalah dan merasa ini makalah terburuknya gitu. Ada nggak? Kalau kerja, ada proyeknya itu proyek terburuk dia. Ada nggak? Ada. Kalau kita boleh, masa Allah nggak boleh? Tidak semua yang Allah cipta dan Allah menyukainya. Tidak semua yang Allah inginkan untuk dicipta, Allah meridainya. Ini perbedaan akidah Ahlus Sunnah dengan kelompok namanya Mu'tazilah. Kalau Ahlus Sunnah, Allah menginginkan sesuatu, itu berbeda dengan Allah meridai sesuatu. Mukmin, kafir. Allah menginginkan dua-duanya enggak? Enggak. Ini Ahlus Sunnahnya harus, akidatul awamnya harus benar nih. Mukmin, kafir. Itu dua-duanya kehendak Allah atau bukan? Beneran nih, aku ulang lagi nih ya. Kufur, iman, itu dua-duanya kehendak Allah atau bukan? Beneran nih. Allah menghendaki kekufuran. Tuh kan, bingung lagi. Takut benar ditanya begitu. Allah menghendaki keimanan. Berarti ada yang berkehendak di alam semesta selain Allah. Allah mencipta iman, tapi Allah nggak mencipta kufur gitu. Berarti ada pencipta selain Allah. Ini basic akidah Ahlus, emang begitu? Nggak begitu. Allah menciptakan iman, orang mukmin, menciptakan kufur, begitu orang kafir. Syaitan itu makhluk paling kafir. Siapa yang mencipta? Dia sendiri mencipta dirinya. Apa kata syaitan dalam surah Al-Hasyr? Ketika orang komplain nanti di neraka, kayak demo, lebih parah dari demo tahun lalu waktu di Batam ya. Apa kata mereka waktu demo? Syaitan, gara-gara kamu nih aku disiksa. Apa jawaban syaitan? Oh jangan gitu dong. Inni akhafullah rabbal alamin. Jangan gitu-gitu amat. Jangan salahin aku. Syaitan ini punya karakter tidak mau disalahkan. Ada yang begitu nggak di sini? Nggak pernah mau disalahkan, nggak pernah mengakui kesalahannya. Jangan-jangan dia syaitan bertubuh. Nauzubillah. Apa kata syaitan? Aku ini gini-gini orangnya. Akhafullah rabbal alamin. Juga takut ke Allah. Gaya bener syaitan ya. Syaitan mengaku juga takut kepada Allah. Jangan ketipu. Itu Abu Hurairah yang ngajarin ayat kursi siapa? Syaitan. Maka hati-hati, pengalaman rohani, was-was, ilham-ilham, ide-ide belum tentu berasal dari Allah. Siapa tahu sudah dibelokin sama syaitan.
Kembali ke akidah Ahlussunnah. Jadi yang menciptakan iman dan kufur siapa? Yang menghendaki ada mukmin dan kafir siapa? Tapi Allah memberikan kita kesadaran. Namanya ikhtiar. Apa namanya? Malam ini dapat, mungkin 2-3 hari yang lalu dapat flyer pengajian. Orang tahu, dia sadar ada pengajian di suatu tempat. Tapi yang mempunyai kesadaran, itu bedanya dengan sadar, yang bedanya tahu dengan pengetahuan apa? Kalau pengetahuan, dia datangi tempat itu. Kalau dia punya kesadaran, dia bang. Amin ya rabbal alamin. Tahu nggak ujian Ustaz, Pak? Makanya saya mendidik diri saya juga ketika berdakwah, bahwa yang saya sambangi itu orang-orang yang emang saya anggap saudara. Nah, ini bukan lagi muji Pak Haji Novi, ini bukan. Yang udah saya anggap keluarga rohani baru saya datang. Sehingga niatnya bukan itu. Niatnya silaturahim. Itu berat sekali. Oleh karenanya, kalau seorang yang menjadi dai belum ditarbiyah, ilmu tarbiyah, belum belajar thariqah, dikhawatirkan dia salahnya. Maka di sini nanti, di bab kedua, sebelum bab kedua ya, di bab kedua itu bab islahul qalb, membersihkan atau meluruskan, memperbaiki qalbu. Setelah memperbaiki qalbu, ada bab islahun niyyah, memperbaiki niat. Ternyata memperbaiki qalbu itu masih umum. Ada yang lebih khusus namanya memperbaiki niat. Jadi para ulama salafus saleh belajar niat itu bisa 7 tahun. Kalau kita gimana? Kata guru kami dulu waktu masih remaja, kamu jangan jadi dai dulu nak, sampai suluk 7 kali, kholwat 7 kali. Saya digituin sama guru saya dulu. Guru saya masih hidup. Ya. Jadi kalau Ar-Razi sesat itu guru saya yang pertama, mursyid ya, bukan orang yang ngejazahin kitab. Kalau itu gampang. Ya, kalau itu saya punya ratusan. Tapi yang mursyid thariqah, yang membimbing secara tarbiyah, itu nggak ada satupun yang menganggap saya sesat. Alhamdulillah. Ya. Yang bilang saya sesat itu, ya, itu lain bab. Itu saya udah nggak ngaji ke dia, mungkin dia ngambek. Dan dikatakan di sini ya, ada sebuah kalam salafus saleh, tapi diriwayatkan oleh Imam Dailawi, dinisbatkan ke Nabi, tapi ini lebih tepat kalam athar ya. Ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah. Ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah. Dunia itu diharamkan untuk ahli akhirat, untuk penduduk surga. Maksudnya, walaupun Bapak Ibu ini bergelimang dunia, itu nggak ada satupun, 1 rupiah pun nyentuh kolbu, nggak ada. Apa penciriannya nanti? Orangnya nggak pelit. Orang yang pelit berarti dia abna'id dunya, dia pencinta, dia anak-anak dunia. Nah, semua yang hadir malam ini orang yang tidak pelit. Ya Pak, sedekah Pak. Ini masjid masih perlu sedekah nggak nih? Masih ya? Oh, masih ya. Tapi masjid yang baik bukan masjid yang numpuk harta sedekah. Masjid yang duitnya habis untuk program tarbiyah. Ya. Wal akhirah haramun ala ahli dunia. Sebaliknya, akhirat haram bagi penduduk dunia. Bagi ahli dunia. Perhatian Allah. Saya mau tanya nih Bapak Ibu. Lidah punya siapa? Beneran. Kalau baca Quran, kita berhak nggak minta pahala? Katanya milik siapa? Terus besok masih minta cari pahala nggak? Tubuh ini siapa yang memberikan sifat hayat, sifat hidup? Jadi kalau bisa ruku, bisa sujud, berarti yang menggerakkan ruku sujud siapa? Kalau begitu pantas nggak kita berharap kalau sholat duha rezeki lancar? Nggak pantas, Pak. Perbedaan ahlullah dengan ahli dunia, sama-sama sholat duha. Kalau kekasih Allah, sholat duha mencari perhatian yang maha memberi rezeki. Kalau ahli dunia,
Sholat itu kan amal akhirat, tapi dia manfaatkan untuk tujuan dunia. Ciri-ciri pecinta Rasul dengan pecinta fulus, kalau pencinta Rasul, dia sholawat supaya Allah memberkahi dia hidup, baik di dunia atau, tapi kalau ahlud dunia, apapun caranya, boleh dengan amal dunia atau amal akhirat, yang penting duitnya akeh. Tahu akeh ya? Maka sholawat pengganda duit, wah itu doyan jasa begitu. Itu ahli dunia, zahirnya soleh, zahirnya pakai tasbih. Orang mengira itulah ilmu tasawuf. Itu bukan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu tarbawiyah, ilmu mendidik kolbu. Kalau tadi bukan. Wahuma haramun ala ahlillah. Maka dunia ataupun akhirat itu tidak diizinkan masuk ke dalam kolbu orang beriman. Terus gimana caranya supaya dunia nggak masuk? Kalau mohon maaf, di sini orang pelihara kucing atau guguk nggak? Ada. Supaya si guguk nggak masuk ke rumah kita, kita kasih apa depan rumah? Pagar, beneran nih. Pagar, dipagarin nggak? Pagarnya pagar bonsai apa pagar besi? Pagarnya selutut atau sepinggang? Pagarnya rapat atau jarang? Kalau orang menjaga rumahnya yang bakal dia tinggal, serapat itu, setinggi itu pagarnya. Kenapa dia membiarkan dunia, syaitan masuk ke kolbunya dan dia tidak pagari? Mau pagar dunia nggak? Untuk kolbu. Memagari kolbu dari dunia mau? Beneran nih. Kita kasih malam ini. Padahal semuanya udah tahu, cuma belum tahu cara memakaikannya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Qala Rabbuna Azza wa Jalla. Ya. La ilaha illallahu husni. Wa man dakhala husni amina min azabi. Hadis hasan ya. La ilaha illallah, bukan membacanya semata, tapi memakrifati isinya, memahami isinya, mengenal makna la ilaha illallah. Itu hisni, itu bentengnya Allah, itu pagarnya Allah. Kalau Bapak Ibu hanya zikir dengan angka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau kita lagi gak zikir, siapa yang magari? Jadi bedakan zikir wirid dengan zikir warid. Kalau warid itu isinya pengetahuan. Kalau wirid isinya repetasi. Apa repetasi? Diulang. Dibaca 3 kali, 7 kali, 10 kali, 33, 100, 1000, 11.000, 70.000. Itu namanya wirid. Namun yang menjadi bentengnya bukan wirid. Bentengnya warid. Dan ciri-ciri warid itu sudah turun. 2, pengetahuan mendahului amalan. Ciri-ciri orang dapat warid. Jadi ada wirid, ada apa ciri-ciri orang dapat warid? Dia beramal berdasarkan kesadaran ilmu, bukan karena mengikut-ikut. Itu sebabnya kami dilibat semua muallimnya, semua ustadznya ngajar kitab. Dan mudah-mudah gelarnya Buya Gus semua. Kok Buya? Kan saya diprotes sama orang Banten. Loh Kak, saya kan bukan orang Banten seperti itu. Saya orang Sumatera Barat, orang Minangkabau. Di Minangkabau, kami kalau ngaji kitab udah ngajar dipanggil Buya. Buya itu ajengan ya Gus sama. Ya. Terus kok ada Abuya? Ah, itu urusan guru saya ngasih gelar saya Abuya kan. Katanya kita udah tua katanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu bab dunia. Gimana cara memagari kolbu? Pelajari hakikat la ilaha illallah. Dan itu tidak ada di ilmu fikih. Adanya di ilmu akidah. Di akidah memagari akal supaya nggak kena ateis dan syirik. Kalau untuk menjaga kolbu, satu-satunya jalan hanya belajar tasawuf. Oleh karena itu belajar tasawuf wajib atau tidak? Wajib. Jadi para kiai, para ustadz, para habib gak usah khawatir.
kalau murid-murid jamaah kita belajar tasawuf. Benerin sholat itu, iya benerin sholat itu pakai tasawuf. Karena Nabi itu mengajarkan sholat itu satu paket. Ada fikihnya, ada akidahnya, ada tasawufnya sekaligus. Itu yang disebut tafaqquh fiddin, yang sekarang hanya menjadi ilmu zahir. Ya, baik, itu babnya sudah selesai tadi siang. Sekarang kita masuk ke bab kedua, islahul qalb, memperbaiki kolbu. Seberapa penting kolbu, Bapak Ibu? Kalau di kitab ini halaman 255 ya. Lebih banyak sebutan kolbu di Quran atau sebutan sholat? Mana yang lebih banyak? Tahu dari mana? Ya, tahu dari ahli katanya. Umroh cuma 2 kali disebutin di Quran. Ini kita ulang-ulang ya. Apalagi? Haji cuma berapa ayat? Sholat sekitar 50 ayat, 50 kali. Tapi kolbu disebut lebih dari 100 kali. Oleh karenanya, mau haji, mau umroh, mau zakat, mau sholat tanpa kolbu, itu rusak semua. Karena yang sholat itu sebenarnya si kolbu itu. Bukan tubuh ini mengikut kolbu atau kolbu mengikut tubuh. Ulangi. Kolbu ikut jasad atau jasad ikut kolbu? Yang kenceng, jasad ikut kolbu atau kolbu ikut jasad? Coba cek tadi, makannya pakai bismillah nggak? Hah? Lupa, tadi minum baca bismillah nggak? Ingat Allah nggak? Kalau orang minum, dia beriktikad air yang menyegarkan, berarti dia kolbunya ikut jasad. Tapi jika ada orang minum, dalam diri dia beriktikad bahwa yang menyegarkan Allah, asbab yang diciptakan Allah bernama air, maka dia minum, barulah disebut jasadnya ikut kolbu. Mohon maaf orang yang bekerja. Rezeki kerja, nyambung nggak? Nyambung? Karena tiap hari kita lihat orang kerja dapat rezeki, orang kerja dapat rezeki. Tapi Bapak sudah lihat belum? Ada orang bolak-balik umroh, dia nggak kerja. Yang tiap hari berangkat jam 4, Kalau sini deket ya. Berangkat jam 7. Jam 7, pulang jam 5. Belum umroh. Jadi siapa sebenarnya yang diberkahi rezekinya? Yang bolak-balik umroh itu, atau yang pagi kerja pulang sore, mana yang diberkahi? Tapi karena tiap hari kita melihat berulang secara hukum adi, secara adat, ada hukum sunatullah, orang kerja dapat duit, kerja bisa beli rumah, bisa nyicil rumah, bisa beli mobil, nyicil mobil. Kita berpikir bahwa rezeki itu muncul dari bekerja. Orang Indonesia kan rajin kerja, tapi nggak rajin kaya. Jujur ya, bener nggak? Tapi yang saya tahu banyak orang kaya, dia rajin bikin kekayaan, tapi dia nggak rajin kerja. Dia kerja itu hanya memaksimalkan time, sehari itu berapa jam aja, 2-3 jam. Selebihnya dia main-main aja, makan yang banyak, ya, main handphone, main game. Tapi dia maksimalkan time itu. Kalau kita kan kayak sibuk terus depan handphone, depan laptop terus, matanya udah rusak ya. Kalau ini rusak bukan karena handphone, Pak, tapi karena sok soleh gitu ya, sok rajin baca buku. Tahu-tahu dicek, tiap baca buku kitab kok mata sudah sakit, tiap baca kitab kok ini sudah pegel, akhirnya baru terasa kita sudah mulai tua juga, Pak. Perasaan baru kemarin lahir. Merasa tua nggak, Pak? Enggak, jujur Pak, nggak merasa tua. Halo Pak, halo, assalamualaikum. Halo, Bapak merasa tua nggak? Enggak kan? Enggak ngerasa tua kan? Ngerasa muda. Itu kalam Nabi tentang kolbu. Apa kata Nabi SAW? Ya.
Tubuh boleh menua, tapi qalbu syekh syab. Kalbu orang udah tua, tetap muda. Perasaan saya baru kemarin tamatan MAN MAKN. Kita dulu ada namanya pesantren plat merah. Pesantren plat merah itu jurusan keagamaan diinapkan, tapi negeri. Jadi saya kan dibilang sama orang-orang itu apaan, bukan apa pesantren. Emang enggak. Tapi saya nyantri pas kuliah. Saya ngaji itu malam. Jadi kalau udah pulang, habis isya itu saya ngaji ke guru-guru. Ngaji hikam, ngaji ihya, ngaji tasawuf. Tapi dulu kita datengin guru. Sampai kuliah baru kemudian saya ngantri. Ya. Kembali yang tadi. Jadi orang tua, apa yang tidak menua pada diri orang tua? Kalbunya. Apanya yang tidak menua di situ? Nabi katakan dua hal. Hubbud dunya wa tulul aman. Cinta dunia dan panjang angan-angan. Maka saya sudah banyak nanya orang tua, Pak, ayo Pak belajar tasawuf, ntar aja udah tua. Yang ngomong begini umur 70, ntar aja udah tua. Halo? Itu kegagalan sistem pendidikan Islam yang ada di negeri kita. Alhamdulillah kami dari kecil diajarkan fikih, akidah, sifat 20, fikih syafi'i, berikut tasawufnya. Cuma saya lebih banyak ngaji kitab tasawufnya. Fikih seperlunya, akidah seperlunya. Baru udah kuliah, saya suka debat, Pak. Maka belajar fikih, masul masail, belajar bab ilmu kalam. Makanya Bapak kalau lihat kajian-kajian saya sebelum tahun 2020, isinya berantem mulu. Ya kan? Saya minta ampun kepada Allah. Mungkin dulu salah niat. Niatnya ngapalin hadis sekian ribu, niatnya untuk mendebat Wahabi. Mungkin duluan masuk surga mereka kali. Karena ada Wahabi yang gak niat debat, dia pengen cari ajaran yang benar. Kebetulan lagi pengajian, dapatnya itu meninggal. Allah pandang kalbunya. Dia sedang ingin tobat hijrah, diselamatkan insya Allah. Ada aswaja merasa paling benar, mati. Masuk surga apa neraka tuh Pak? Neraka, walaupun dia ngaku aswaj. Kenapa? Dia merasa paling. Jadi nggak ada urusan antum ini mau Wahabi, mau aswaja. Kalau kolmunya tidak benar-benar aswaja, ahlus sunnah percuma. Stigma, label-label itu kan, itu kata orang. Dan banyaklah ustadz betul-betul klarifikasi supaya dia tetap disebut ahlus sunnah oleh kawan-kawannya. Untuk apa? Untuk apa sibuk mengklarifikasi ke makhluk? Yang makhluk itu gak akan pernah senang ke kita. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, ini kalam Imam Salafus Saleh wafat 204 Hijriah. Semua permusuhan mungkin diislah, diperbaiki. Kecuali satu permusuhan. Permusuhan dari orang yang iri dengki. Ya, kalau orang iri dengki, itu nggak bisa diapa-apain, Pak. Kalau ulama katanya dengki iri sama kiai ulama yang lain, itu nggak bisa diapa-apain. Itu hanya bisa dikirim ulama yang lebih alim dari ulama itu didik yang tadi iri dengki itu. Kalau bagi saya ulama yang dengki iri itu belum ulama. Itu hanya orang berpakaian ulama, tapi dia bukan ulama, dia ubaru, Pak. Dia hati-hati yang sudah di atas 40 tahun, jangan merasa aman yang di bawah 40 tahun. Banyak yang di atas 40 kualitasnya baru bocil-bocil itu anak-anak. Ya. Gampang mewek, gampang sedih, gampang gelisah kalau barangnya diambil. Coba lihat anak kita atau cucu bapak ibu, mainannya diambil dia marah nggak? Ngamuk nggak? Nangis nggak? Dan nangisnya bukan nangis yang tenang, nangisnya betul-betul nggak nyaman kita melihatnya. Coba lihat ada orang dewasa, satu kesukaan dia, kesenangan dia diambil, lalu ngamuk, dia marah, dia nangis. Itu berarti rohaninya pun masih kecil. Masih perlu dididik lagi, perlu disekolahin lagi, perlu ditraining lagi oleh orang yang ahli. Maka di situ perlu al-isnad minad din, bersanad, berguru, bermursyid, itu bagian dari agama.
Jadi kalau ada guru yang mengajarkan, kalau di sini saya yakin sudah banyak yang mengajarkan fikih, ya, tafsir. Saya kalau ngajarin itu nanti dianggap ngambil lapak orang. Karena antara kiai dan kiai ini juga bicara lapak ternyata. Waktu saya membahas akidah, itu kawan saya ngomong begini, ente jangan ambil lapak aneh dong. Aneh ini jurusan akidah, tamatan akidah, jangan ambil dong. Dia nggak tahu. S1, S2, S3 saya akidah. S1 saya akidah Sufi Ibn Arabi, apakah Sunni atau tidak Sunni. S2 saya akidah ulama Sufi di Nusantara, basisnya bukan kajian buku yang dicetak, tapi buku yang masih tulisan tangan berumur 5 abad, 3 abad, masih tulisan tangan. Masuk perpus udah bau apa itu ya? Bau tinta-tinta badan kita selama setahun 2 tahun. Saya mengkaji akidah mereka. S3, wah ini seru banget. Akidah Wahabi. Jadi mulai dari akidah Sufi sampai Wahabi kita kaji. Jadi seharusnya ngambil lapak siapa Pak? Dia apa saya? Harusnya. Itu Ustadz loh. Ustadz loh, bernasab lagi. Maksud saya apa Bapak Ibu? Mau Ustadz, mau nggak Ustadz, kalau nggak dididik kolbunya, ketika ada orang mengajarkan hal yang sama, melakukan hal yang sama, dianggap itu ancaman. Bapak kerja di kantor, ada orang presentasinya sama sama kita tuduh, oh dia jiplak nih. Itu iri dengki. Nah, nauzubillah, sama nauzubillah. Saya berkali-kali kasih pertanyaan. Jika JNE, apalagi POS, apalagi itu Tiki, hampir nyaris tidak pernah salah mengirim barang karena ada alamatnya. Kira-kira Allah yang maha mengirim rezeki, pernah salah nggak kirim rezeki? Gimana? Masih galau bab rezeki? Masih ada iri dengki? Orang iri dengki karena dia berpikir, kok hakku diambil orang, betul nggak? Dan mau sembuh dari penyakit iri dengki, yakini bahwa semua yang Allah jamin, Allah kirim tepat kepada yang dia kirim. Dan tidak ada namanya kita duduk berdekatan gini Pak, saya nggak akan ngambil air Bapak itu 1 tetes pun, sama sekali. Bahkan nafas Bapak saya tidak akan pernah ambil. Kalau ini Bapak mati sejenak, nggak akan pernah, sama sekali. Nah, dalam bab ini beliau kemudian menyebutkan hadis inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu, jadi ini semacam analog ya. Dalam jasad itu ada satu gumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu sehat, namanya nanti disebutkan di ujung, maka seluruh tubuh sehat. Jika dia rusak, rusak semua. Ala wahyal qalb, ketahuilah itulah qalb. Qalbu itu terbagi 2 Bapak Ibu. Ada qalbu fisik, bahasa Arabnya qalbun sanubariyun, bahasa kitanya hati sanubari. Dan kebalik-balik ya, ada hati yang ditatap Allah, namanya qalbun nurani. Hati nurani dari kata nur, lawannya zulmani, gelap. Kapan kalbu bercahaya? Jika di situ ada nama Allah, nama Rasulullah SAW. Maka Bapak percaya atau tidak, Ibu percaya atau tidak, siapa yang bersolawat tadi, merindukan baginda Nabi Muhammad SAW, itu dipandang di langit oleh malaikat kalbu Bapak Ibu seperti lampu, seperti bintang, kedip-kedip. Ada yang seperti lampu pijar, nggak redup-redup. Ada yang kayak matahari, ada yang kayak rembulan. Itu terlihat dari langit. Itu hadis Imam Tabrani, Bapak Ibu. Jadi Nabi SAW mengatakan, ahlus sama, orang-orang di langit, itu malaikat dan para arwah, itu jika menatap ke bumi, yang dilihat bukan bumi bulat atau bumi datar, itu perdebatan ahli orang eksak lah. Yang terlihat itu adalah hamparan dan kelipan orang-orang yang berzikir bersolawat, zikir solawat.
Jadi tadi itu kenceng banget di sini. Ya, cuma nggak kerasa kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Satu sholawat 10 nur. Maka orang bersolawat tadi berapa kali Bapak Ibu solawat sallallahu ala Muhammad, itu kalbunya bercahaya kuat sekali. Tapi orang bersolawat tidak menghadirkan rasa rindu kepada yang disolawati. Dia berhenti solawat, nurnya padam. Namun siapa yang mengenal yang disolawati, mencintai yang disolawati, dia berhenti solawat bahkan dia tertidur, nurnya masih nyala terus. Ya. Oleh karena itu jangan hanya bikin maulid saja, tapi sertakan seperti malam ini ada maulid, ada pengajian, ada maulid, ada walaupun cuma sebentar. Nanti kan sebentar lagi kita ada maulid 40 hari. Sisakan 15 menit mengkaji tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 15 menit saja, enggak bisa 15 menit, 10 menit saja. 40 hari orang mendengarkan tentang akhlak baginda. Itu 40 hari sifat orang yang dengar akan berubah. Wallahi saya merasakannya. Ya, 40 hari kami dididik terus oleh guru. Saya dulu orangnya gelisahan Bapak Ibu. Gelisah, nggak tenang, nggak fokus. Itu kalau lagi ada apa aja gelisah. 40 hari pantengin terus, diajarin terus nyebut nama Allah, sholawat ke Rasulullah, baca Quran, sholat. Kita sholat jamaah 40 hari nggak boleh putus. Takbir pertamanya harus sama imam. Wudu nggak boleh putus. Begitu terus puasa hampir tiap hari, kecuali di hari yang diharamkan Allah. Dan saya menyaksikan orang-orang itu pas hadir begitu terus. Dia bilang saya nggak. Dia dengarkan sholawat, dia dengarkan kalam tentang Nabi Muhammad SAW, pasti kalbunya bercahaya. Ya. Qalbu sanubari, asupannya darah yang sehat. Asupannya apa? Darah kalau sehat, makanannya kalau sehat, pembuluh darahnya nggak ngeplak, nggak tersumbat, nggak perlu pasang ring, nggak perlu dibersihkan. Mohon maaf, kalau ada guru bilang hatimu ada penyakit, nak. Ada dokter bilang, Pak, jantungnya berpenyakit. Bapak lebih takut yang mana? Lebih takut yang mana, Bu? Dokter. Kayak gitu mau ketemu Rasulullah. Rasulullah hadir, Bapak Ibu nggak tahu. Hadir beliau secara nurnya, secara rohaninya. Ini kan ada yang ngolong-ngolong Habib Umar, dianggap Umar itu meyakini Nabi hadir di majelis. Nah itu masa kayak kita biasa. Setiap orang baca sholawat, Nabi hadir. Bahkan dalam ilmu ma'rifat Nur Muhammad, alam itu tercipta dari nur. Nur beliau. Nabi hadir setiap saat. Nggak perlu orang sholawat, Nabi selalu hadir. Tapi bukan hadir secara fisik yang dibayangkan orang itu. Hadir nurnya. Bukan lampu. Ini kan ada Ustadz inisial F, terus bilang, nggak ada nur Muhammad, nggak ada lampu-lampu. Nggak ngaji tentang nur. Dia kira nur itu lampu. Saya bilang, Pak, Bapak punya pengetahuan di kolom. Pengetahuan itu lampu, Pak? Kan enggak. Pengetahuan itu disimbolkan di alam nyata seperti pelita, seperti lampu. Namun secara hakikatnya dia pengetahuan. Saya mau tanya, mana yang hakiki? Si lampu menerangi jasad atau ilmu menerangi kolbu? Padahal orangnya punya pengetahuan, aman nggak? Dia bakal bikin lampu baru. Betul? Tapi kalau orang kolbunya nggak berpengetahuan, lampu mati, dia gelisah. Itu yang disebut ilmu, itu ilmunya berkurang atau bertambah? Bertambah dia. Kalau Bapak bagi-bagi duit, bertambah atau berkurang? Rekeningnya. Karena secara zahir terlihat berkurang angkanya, kita takut memberi. Coba kalau kita ini dikasyafkan Allah, fakashaf anka rita'aka ya fabasarukal yauma hadid. Seandainya Allah bukakan setiap kali Bapak ada rekening yang berkaitan dengan jantung ini, kalau dia nambah jantungnya senang, kurang jantungnya, ada rekening nur. Rekening nur, ada akunnya di situ.
Kalau rekeningnya full banyak, dia bisa bagi-bagi. Itulah mu'alim. Jika dia membagi lebih banyak lagi, itulah dia mursyid. Jika dia membagi nggak mikir-mikir lagi, itulah wali Allah. Jadi wali Allah itu dia bagi kemana-mana aja. Kenal dia bagi. Maka salah satu ciri kekasih Allah, dia mendoakan bahkan orang yang dia nggak kenal. Ini Bapak Ibu hari ini udah doain orang yang belum dikenal, Bang. Mungkin doain terlaknat kali ya. Jalan-jalan disalib, mati kau gitu ya. Bukan mendoakan kebaikan. Kita kata Nabi SAW, doa mustajab itu doa seorang muslim ke muslim bi zahril ghaib, walaupun dia nggak hadir, bahkan nggak kenal. Makanya jangan heran abang guru sekumpul kasih pengajaran dan ijazahnya umum. Padahal itu ijazah ada di kitab Suyuti segala macam. Ya. Siapa yang baca ini dia jadi wali abdal. Wah, banyak orang nggak percaya. Tapi ini beneran, Pak. Apa yang dibaca? Pertama, Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Kenal nggak kenal, musuh nggak musuhan, teman nggak temenan. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah perbaiki zahir batinnya umat Nabi Muhammad SAW. Ekonominya, politiknya, hidupnya, kolbunya, perasaannya, tolong perbaiki ya Allah. Kalau ada orang doain kita tersentuh Bapak. Tersentuh. Dan orang yang bisa mendoakan begitu tiap hari, itu orang kolbunya punya rekening tak terbatas. Maka disebut siapa yang baca doa ini, ada dua lagi, nanti cari guru, cari mursyid ya, nanti minta doa itu. Ya, siapa yang baca ini, kata Imam Asyuti, dinukil dari imam-imam salafus saleh, asbaha minal abdal. Dia jadi wali abdal. Apa arti wali abdal? Wali abdal itu di bawah kutub. Kutub itu di atasnya langsung nabi. Nabi, kutub, bawahnya apa? Abdal. Itu wali-wali level VIP. Itu wali udah nggak ada waktu doain diri sendiri. Waktu dia berbagi. Kenapa? Dia udah cukup dengan dirinya sendiri. Dia sudah tahu takdir Allah pada dirinya, jaminan Allah pada hidupnya. Dia sekarang berbagi. Coba nanti sebelum tidur, mau ngamalin? Mau jadi kekasih Allah nggak? Mau jadi wali nggak nih? Sebelum tidur kita baca syahadat 3 kali. Oke? Tolong diingat-ingat ya. Berapa kali? Lalu minta ampun kepada Allah minimal 3 kali. Lalu baca sholawat sapa baginda Rasulullah SAW minimal 3 kali. Setelah itu kirimkan doa untuk semua orang yang kita kenal. Baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu doa tertinggi. Afdhalud doa alhamdulillah. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Doa paling tinggi adalah doa dengan surat alhamdulillah atau bacaan alhamdulillah. Apalagi setelah itu doakan orang yang kita nggak kenal, termasuk orang mungkin yang memusuhi kita. Bisa nggak Pak doain kebaikan bagi orang yang musuhin kita, bisa nggak? Baru ya dia jadi wali Allah. Ini masalahnya nggak ada yang bisa. Malam-malam nih, aku kenal dia tapi dia musuhku. Aku kenal dia tapi dia parkir depanku gitu. Bisa nggak doain tetangga yang rese? Bukan mendoakan keburukan, mendoakan kebaikan bagi dia. Bukan, semoga kamu ditegur oleh Allah. Bukan begitu. Ya, bisa nggak? Insya Allah sebelum meninggal jadi kekasih Allah SWT. Meninggal itu 2, mati kecil, tidur. Mati besar, berpisah ruh, dan dia kalau meninggal dalam keadaan begitu, dia jadi kekasih Allah. Kenapa? Nabi SAW salah satu amalannya adalah salamatus sadr. Hatinya selamat. Nggak ada kebencian kepada siapapun. Oleh karenanya beliau pernah mengatakan, nanti akan ada ahli surga duduk di sini. Dan ternyata orang itu dibuntutin oleh Ibnu Umar, amalannya bukan amalan sholat, amalannya amalan qalbu. Dia menantang qalbunya tiap malam. Nah, oleh karena itu,
Karena qalbu itu adalah tempat Allah memandang. Allah tidak mau memandang kecuali jika di qalbu ada nama dia atau nama kekasihnya. Karena nama kekasihnya itu bagian dari nama Allah SWT. Nama Allah juga bagian dari nur yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau baca maulid, wabil mu'minina ra'ufur, 2 ayat terakhir surat Taubah. Allah menamakan Sayyidina Muhammad SAW dengan nama-nama dia. Dan terhadap orang beriman, sang Nabi bernama Ra'uf, Rahim. Itu nama Asmaul Husna. Jika Rahim nama-nama ini masuk kepada daftar nama Nabi, maka nama-nama yang di bawah lingkup ini semuanya menjadi nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kalbu tidak dipandang kecuali kalbu yang ada namanya. Berarti ada kalbu yang bukan kalbu dipandang oleh Allah. Kalbu yang seperti apa? Disebutkan di sini. Kalbu yang si kalbu tidak menjadi tuan, tidak menjadi raja, tapi dia mengikuti jasadnya. Jasad kita, jasad hewan. Itu sama-sama makan nggak Bapak Ibu? Sama-sama minum, sama-sama kawin, sama-sama bisa emosi, bisa mukul, benar. Otak ini bisa nipu orang. Oleh karena itu, jika kalbu ternodai oleh 3 karakter ini, karakter hewan ternak, makan, minum, kawin. Ya. Yang kedua, karakter hewan buas, sukanya marah, sukanya menguasai. Ya. Ada yang preman di rumahnya sendiri, ada yang preman di gangnya, ada yang preman di kampungnya, ada yang preman di negerinya. Merasa ingin menguasai, pantang disinggung. Nah, itu dimulai dari keluarga sampai nanti bernegara. Itu orang karakter namanya sibaiyah, kata beliau. Karakter buas. Itu Allah gak pandang. Allah benci sama kalbu begitu. Ada karakter ketiga, suka nipu, suka manipulasi, syaitaniyah, syaitan. Tapi ada yang terakhir. Ini perbedaan beliau sedikit dengan Imam Ghazali. Beliau merevisi apa yang di Ghazali. Imam Ghazali menyebut karakter keempat, karakter kalbu malaikat, jiwa malaikat. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, karena kewalian Syekh Abdul Qadir lebih tinggi dari Imam Ghazali. Karena dia datang lebih belakangan, sehingga dia lebih sempurna. Apa kata beliau? Enggak. Kalbu yang keempat, kalbu Rabbani. Bukan kalbu malakuti. Bukan kalbu malaikat, tapi kalbu Rabbani. Apa arti kalbu Rabbani? Rabbani itu yang disebut dalam Quran kulir ruh min amri rabbi. Ya, katakanlah ar-ruh itu adalah rahasia Tuhanku. Surat apa itu ya? Al-Isra ya. Rabbani dari kata Rabb lalu ditambahin ni. Apa artinya? Kalbu yang dia tidak menatap kepada dunia. Dia tidak mengikuti jasad, tapi dia mengikuti ruh. Dan ruh itu rahasia daripada Rabbi. Min amri Rabbi. Maka di Quran ada kunu rabbaniyin. Jadilah kamu rabbaniyun. Maka kita ini ada berapa jenis nih? Bahimiyun, orang manusia, tapi dalemannya karakternya hewan ternak. Ada sibaiyun, dia manusia, tapi karakternya hewan buas. Ada syaitoniyun, dia manusia, tapi di dalamnya diculas, penipu, khianat. Dan beliau sebut ada yang keempat, yaitu Rabbaniyun. Orang yang dohirnya manusia, batinnya rohani yang bercahaya. Bercahaya dengan pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian penutup, nomor 10 ya. La yadkhulul jannah illa hasanul khuluq. Tidak masuk surga kecuali orang yang bagus akhlaknya. Lalu dikatakan di sini, yuhsaru ummati asnafa yaumal qiyamah. Umatku nanti dikumpulkan di pada mahsyar bergolongan-golongan. Ba'duhum wajuhu kal qamar al munayyir atau munayyab. Ada yang wajahnya seperti rembulan. Ada yang seperti matahari. Wa ba'duhum ala suratil kalbi awil hayya.
tapi ada yang dalam berupa hewan, hewan bernama si guguk ataupun ular. Ini hadis nggak sampai derajat sahih, tapi hadis ini boleh dijadikan i'tibar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang boleh dijadikan sebagai bab mau'izah. Jadi ada penulis hadis selain Bukhari namanya Imam Al-Bazzar yang nulis kitab namanya Musnad. Disebutkan bahwa nanti ada orang di sini dia manusia, nanti di akhirat muka dia bukan manusia. Itu reinkarnasi yang dibenarkan dalam Islam. Kalau reinkarnasi yang ada dalam agama bumi sekarang apa? Orang kalau mati di sini karakternya buruk, dia terlahir lagi di bumi ini dengan karakter hewan kah gitu. Enggak, kalau dalam Islam yang dibenarkan ada hadisnya, ada riwayatnya, kalau orang di sini karakternya, emosinya tinggi, tamaknya luar biasa. Lahirnya bukan lahir, nanti tubuhnya tubuh manusia, tapi mukanya muka karakter apa yang dia kuasai, dia pakai waktu di dunia. Jika dia tamak, dia karakter muka-muka babi. Kalau dia berkhianat, ular. Kalau dia emosional, anjing. Nauzubillah, sumanau. Ya, kalau itu yang disebut reinkarnasi, itu baru benar. Tapi dalam Islam ini tidak disebut reinkarnasi. Jadi la tanasukha fil Islam. Tidak ada ajaran reinkarnasi di dalam Islam. Tapi yang mengerikan itu Bapak Ibu. Nanti di sana muka kita belum tentu muka yang ini. Itu masalahnya. Hewan yang suka cari muka, hewan apa? Yang suka cari muka, cari perhatian, biar dikasih pisang. Alhamdulillah. Maka mohon maaf, siapa yang hari ini dia mencari perhatian makhluk? Tubuhnya tubuh manusia, tapi wajahnya nanti wajah. Nah itu, nauzubillah. Summa nauzubillah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, lalu beliau mengatakan, ini jadi kaidah. Kullu syakhsin yuhsharu ala suratihi al-ma'nawiyyah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Setiap orang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kalau dia dulu punya karakter apa, nanti karakternya dizohirkan nanti di akhirat. Nauzubillah, subhanahu. Maka kita minta kepada Allah semoga wajah ini wajah yang ada nur Sayyidina Muhammad SAW. Dan kita minta, ya Allah jangan pernah padamkan nur. Ya Allah, jika ada karakter hewan dalam diri kami, hewan ternak kah, hewan buas kah, syaitan kah, mohon disembuhkan penyakit kolbu kami dan diganti menjadi kolbu rabbani. Amin ya rabbal ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya muqallibal qulub shalli ala sayyidina Muhammad, shalli ala sayyidina Ahmad, shalli ala sayyidina Mahmud, shalli ala sayyidina Syafi' Musyaffa, shalli ala sayyidil wujud sayyidil qaumin jaddil hasanain, shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa dhurriyyatihi wa ummati ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati manusia, ya Jabbar yang maha kuasa merubah hati manusia dari gelap menjadi terang, dari karakter hewan menjadi karakter malaikat, karakter robbani. Ya Allah, hati kami mengakui, kecuali kami menjadi robbani. Ya Allah, jangan matikan siapapun yang ikut majelis malam ini kecuali kalbunya kalbu robbani. Jangan matikan siapapun yang menyimak kajian malam ini dimanapun mereka berada, ya Allah, kecuali mereka Engkau jadikan kalbunya kalbu robbani. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, sarrif wa sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balik hati, mohon tetapkan hati kami menjadi lebih dekat kepada Engkau, dari dekat menjadi lebih dekat, dari ridha menjadi cinta, dari cinta menjadi ikhlas. Jangan Engkau biarkan kalbu kami berubah ya Allah, dari cinta menjadi benci, dari dekat menjadi jauh, dari bercahaya menjadi gelap. Allahumma ya Allah, di kalbu ini ada penyakit riya, penyakit mencari perhatian makhluk,
Mohon ya Allah, izinkan malam ini Engkau bersihkan kolbu kami dari penyakit riya. Allahumma ya Allah, malam ini Engkau maha tahu ya Allah. Di kolbu kami ada sifat tama ya Allah, sifat binatang ternak ya Allah. Mohon sembuhkan penyakit-penyakit ini dari kolbu kami. Sembuhkan juga ya Allah, Engkau maha mengetahui bahwa di kolbu kami ada penyakit sombong ya Allah. Penyakit merasa lebih ahli, merasa lebih suci daripada orang yang hadir yang ada di samping kiri depan kanan kami. Mohon ya Allah dengan kemurahan-Mu ya Karim ya Karim ya Syafi ya Syafi, sembuhkan penyakit sombong di hati kami. Ya Allah, kalau disebut satu persatu, sungguhlah banyak penyakit dalam jiwa dan diri kami. Engkau maha tahu ya Allah dengan ilmu-Mu ya Alim ya Alim ya Khabir ya Khabir ya Syafi ya Syafi ya Mu'afi isbi sudurana. Sembuhkan ya Allah semua penyakit yang kami sadari, penyakit kolbu kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Rabban Nas, ya man ya'lam ma fis sudur, اشفي صدورنا واملأ قلوبنا بأسمائك وأسماء حبيبك المصطفى واملأ أسرارنا بمشاهدة أنانيتك يا الله يا أحد يا أحد يا صمد يا صمد بحق سيدنا أحمد وبحق المهدي والمهديين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selawat juga sejenak ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.